Assalamualaikum Soliha, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap teman-teman dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum belajar matematika, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Soliha, hari ini kita belajar matematika kelas 2, tema 5 tentang pengalamanku, dan subtema 3 tentang pengalamanku di tempat bermain. Ya. Kita akan belajar perbandingan panjang benda. Ya, untuk membandingkan dan mengurutkan panjang benda, satuan panjangnya harus sama, teman-teman. Nah, kita lihat, ini ada contoh. Ada sebuah bambu. Nah, kita ukur mulai dari 0 ya teman-teman. 0, kemudian berakhir di angka 200 ya teman-teman. Nah, bawahnya ini sama dengan 2 meter ya. Maka panjang bambu sama dengan 2 meter atau 200 cm ya. Kemudian ada panjang pita ya. Kita mulai dari angka 0, kemudian berakhir di angka 100 ya teman-teman, atau sama dengan 1 meter ya. Nah, panjang pita itu sama dengan 1 meter atau 100 cm. Kemudian kita ukur panjang tali rafia. Nah, kita mulai dari angka 0 juga ya. Kemudian diakhiri dengan angka 180. Maka nah ini ada 180. Panjang tali rafia adalah 180 cm. Panjang ketiga benda tersebut jika dinyatakan dalam satuan cm adalah sebagai berikut, teman-teman. Panjang tali rafia adalah 180 cm, panjang pita 100 cm, panjang bambu 200 cm. Maka tali rafia lebih panjang daripada pita ya teman-teman. 180 lebih panjang daripada 100 cm. Kemudian tali rafia lebih pendek daripada panjang bambu ya. Karena tali rafia adalah 180 dan panjang bambu 200 ya teman-teman. Jadi urutan nama benda dari yang terpanjang adalah ya dari 200 ya teman ya, bambu, kemudian tali rafia dan pita ya. Kita belajar menyelesaikan masalah panjang benda. Kita sudah belajar tentang panjang benda, teman-teman. Untuk menyelesaikan masalah panjang benda, satuan panjang harus disamakan terlebih dahulu, ya. Nah, 1 meter itu sama dengan 100 cm, teman-teman. Kemudian kita belajar tentang jenis-jenis alat ukur panjang, ya. Setiap alat ukur panjang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ayo pelajari kembali jenis dan fungsi setiap alat ukur panjang benda berikut. Nah, nama alat ukur panjang ada penggaris, ya teman-teman. Nah, gunanya untuk mengukur panjang garis atau benda pada bidang datar, ya, yang kurang dari 30 cm ya. Misalnya buku tulis, pensil, penghapus. Nah, kemudian meteran bahan ya.
yaitu untuk mengukur panjang bahan dan panjang tubuh seseorang untuk keperluan pembuatan pakaian, tentunya yang lebih dari 30 cm ya teman-teman. Kemudian ada meteran roll kecil atau besar, atau juga bisa disebut meteran gulung ya teman-teman. Mengukur panjang benda, misalnya kayu, pipa, lokasi, misalnya denah rumah atau ruang tamu, ruang makan ya. Ini fungsi alat ukur panjang ya teman-teman. Mengurutkan panjang benda sesuai hasil pengukuran. Hasil pengukuran panjang dapat dinyatakan dalam satuan panjang teman-teman, meter atau sentimeter. Kita dapat mengukur panjang benda hasil pengukuran dengan cara membandingkannya terlebih dahulu. Ingat, sebelum dibandingkan dan diurutkan, satuan yang digunakan harus sama ya teman-teman. Jika meter, maka harus meter semua. Kemudian jika sentimeter, maka sentimeter semua. Ketika ada salah satu yang meter, kemudian ada satu yang sentimeter, maka yang sentimeter atau yang meter diubah menjadi satuan panjang yang sama. Ke meter semua atau ke sentimeter semua. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.